Kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini, kita akan coba membahas soal biologi SIMA UI 2010 kode 507. Nomor 13, pada gambar di atas tanda panah merupakan situs restriksi enzim dan hasil potongan tersebut merupakan potongan lancip atau sticky end. Nah, mari kita lihat hasil pemotongan dari enzim restriksi pada situs yang sudah ditandai ya, yaitu kalau kita lihat pada rantai ini, yaitu pada triple aga di sini. Kemudian di rantai yang satu lagi di triple basa nitrogen ACT gitu ya. Nah, kalau kita lihat hasil pemotongan dari enzim restriksi ini akan memotong rantai ini menjadi dua bagian, di mana kedua bagian potongan rantai ini menghasilkan potongan yang lancip atau sticky end. Jadi kalau kita kembali kepada soal, hasil potongan yang sesuai pada semua pilihan ini, yang pertama kita lihat option A, prime 5 aga, ini kurang tepat karena hanya satu, rantainya mestinya tetap ada dua ya. Kemudian option B, prime 3 TC G, ini juga kurang tepat karena hanya satu rantai. Kemudian yang nomor 5, prime 5 aga, ini benar. Tetapi untuk rantai yang satu lagi, prime 3 TCT ya, ini salah, mestinya prime 3 TCT CG. Yang ini mestinya masih ada 5 basa nitrogen pada rantai ini. Jadi ini juga kurang tepat ya. Kemudian option D, prime 5 aga, ini sesuai. Kemudian rantai yang satu lagi, prime 3 TCG, ini benar ya. Nah, kalau kita lihat rantai yang potongan yang satu lagi juga sama dengan potongan yang ini ya. Jadi option D ini benar, yang E ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah dadu. Nomor 14, berikut ini adalah mekanisme yang mempengaruhi terjadinya spesiasi. Nah, mari kita lihat mekanisme proses terjadinya spesiasi itu banyak sekali. Salah satunya adalah isolasi gamet ya. Isolasi gamet adalah isolasi reproduksi yang terjadi jika dua spesies simpatrik di mana sel gamet jantan tidak memiliki kemampuan hidup pada saluran kelamin betina sehingga tidak memungkinkan terjadinya proses fertilisasi. Kemudian poliploidi. Poliploidi adalah terjadinya peristiwa non-disjunction atau gagal berpisah pada saat pembelahan meiosis, di mana gamet-gamet yang dihasilkan mungkin saja bersifat diploid atau 2N. Nah, jika gamet ini membuahi atau dibuahi, maka ada kemungkinan menghasilkan individu yang poliploid. Nah, ini juga mekanisme dari spesiasi ya. Kemudian domestikasi, ini adalah proses penjinakan hewan atau tumbuhan liar menjadi hewan ternak atau tanaman budidaya. Isolasi tingkah laku itu adalah terjadi jika dua spesies simpatrik memiliki pola tingkah laku kawin yang berbeda. Nah, sedangkan kalau kita lihat aliran gen adalah transfer alel gen dari satu populasi ke populasi lainnya melalui proses migrasi. Nah, proses ini itu akan menyebabkan berkurangnya variasi genetik antara dua populasi sehingga justru memperlambat atau mengurangi spesiasi. Jadi kalau kita kembali kepada soal pada nomor 14 ini, proses yang mempengaruhi terjadinya spesiasi adalah, nah yang pertama itu isolasi tingkah laku ya, kalau aliran gen itu kurang tepat. Kemudian domestikasi, lalu ada poliploidi, ini juga benar.
kemudian isolasi gamet. Ya, nah, jadi kecuali itu berarti aliran gen. Maka untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah alfa. Nomor 15, tumbuhan memiliki substansi kimia yang dapat memicu proses pembungaan dan perkecambahan biji. Aktivitas senyawa tersebut dipengaruhi oleh cahaya. Apakah senyawa tersebut? Nah, mari kita analisa kelima option pilihan ini. Yang pertama, fitofototropisme. Fitofototropisme adalah merupakan gerak sebagian pada tumbuhan yang bisa mendekati atau menjauhi rangsang cahaya. Kemudian fitofotoperiodisme, ini adalah pigmen sensor khusus untuk mengatur waktu atau masa pembungaan. Kemudian fitoremediasi, ini adalah upaya pemulihan suatu wilayah atau tanah atau air, ya, bisa dibersihkan dengan menggunakan berbagai macam tumbuhan tertentu yang memang bisa mereduksi berbagai macam kontaminan. Kemudian fitokimia, ini adalah kandungan berbagai macam zat kimia pada suatu tumbuhan yang berupa nutrisi atau makanan yang bisa kita manfaatkan. Kemudian fitokrom. Fitokrom adalah pigmen sensor cahaya yang berwarna kebiru-biruan pada sel tumbuhan yang aktivitasnya dipengaruhi oleh cahaya. Sifat dan fungsinya dia dapat terdenaturasi bila terkena panas atau basah atau asam kuat dan dapat memicu proses pembungaan dan juga memicu proses pertumbuhan. Jadi kalau kita kembali kepada soal, kita lihat di sini bahwa proses yang dapat memicu proses pembungaan dan perkecambahan. Nah, senyawa yang dimaksud pada soal kita ini itu adalah fitokrom. Ya, jadi fitofototropisme itu kurang tepat. Fitokrom ini yang betul. Fitofotoperiode kurang tepat. Fitoremediasi juga salah. Fitokimia juga salah. Ya, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah bola. Nomor 16, mamalia mensekresikan sebagian besar limbah nitrogennya dalam bentuk urea, sedangkan burung dalam bentuk asam urat. Manakah urutan daya racun yang paling tinggi dari semua senyawa nitrogen di bawah ini? Nah, mari coba kita analisa. Menurut urutan toksisitasnya, senyawa nitrogen yang paling beracun itu adalah amonia, kemudian asam urat, lalu urea. Apa itu amonia? Amonia adalah senyawa dengan rumus kimia NH3. Nah, senyawa ini adalah hasil pemecahan dari asam amino, kemudian dia bersifat kaustik dan korosif. Asam urat itu adalah senyawa nitrogen juga dalam bentuk rumus kimia C5H4N4O3. Asam urat juga merupakan hasil pemecahan asam amino. Dia berupa kristal berwarna putih yang tidak atau sulit larut dalam air. Diekskresikan oleh serangga, reptil, dan burung. Kemudian urea adalah merupakan senyawa nitrogen dengan rumus kimia NH2 2 kali CO. Urea juga merupakan hasil pemecahan dari asam amino, bersifat larut dalam air, kemudian merupakan komponen utama dalam urin mamalia. Jadi kalau kita kembali kepada soal, dari ketiga senyawa nitrogen ini yang paling beracun itu adalah amonia, ya, kemudian asam urat, lalu urea. Jadi opsi A ini betul, yang B ini salah, C juga salah, yang D juga salah, yang E juga salah, ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah alfa. Baik, pelajar yang hebat, kita lanjut nomor 17. Berbeda dengan krustasea lainnya, tritip atau Balanus species umumnya hidup melekat pada substrat berupa sesil. Organisme filter feeder tersebut memperoleh makanan yang terlarut dalam air dengan cara membuat arus air masuk ke dalam mulutnya dan menyaring makanan yang terlarut menggunakan organ yang disebut apa? Nah, mari coba kita analisa kelima opsinya ini. Yang pertama, maxilliped. Maxilliped ini adalah berupa cakar yang beracun pada chilopoda, ya.
Kemudian mandibula ini berupa tulang rahang bawah yang dapat bergerak ketika aktivitas mengunyah. Ciri ini adalah bentuk seperti jaring untuk memperoleh makanan yang terlarut dalam air dengan cara membuat arus air masuk ke dalam mulutnya. Nah, ini yang kita sebut namanya filter feeder, ya. Kemudian silia itu adalah berupa bulu-bulu getar atau rambut getar sebagai alat gerak pada paramecium. Maksila adalah tulang rahang atas yang tidak dapat bergerak ketika kita mengunyah, ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, bagian organisme yang berperan sebagai filter feeder itu adalah ciri, ya. Jadi maksiliped ini salah, mandibula juga salah, ciri ini yang betul, ya. Silia itu rambut getar, salah juga, ya. Maksila juga kurang tepat. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Nomor 18, postulat Oparin dan Halden menyatakan bahwa terbentuknya senyawa organik dari anorganik secara kimiawi kerap terjadi di atmosfer dan air pada saat kondisi awal terbentuknya bumi. Tetapi saat ini hal tersebut tidak dapat terjadi. Kenapa? Nah, coba kita analisa. Yang pertama kita lihat dulu bahwa postulat Oparin dan Halden itu mengatakan seperti ini, ya. Pada suatu saat atmosfer bumi kaya akan gas-gas berupa hidrogen, metana, air, dan amonia. Kemudian keempat gas ini akan bereaksi dengan sinar kosmis berupa sinar ultraviolet atau petir, ya. Kemudian hasil reaksinya akan membentuk senyawa organik berupa asam amino yang merupakan salah satu substansi dasar kehidupan. Ini terjadi pada atmosfer purba, ya. Tetapi pada atmosfer sekarang hal ini sulit terjadi. Kenapa? Coba mari kita analisa. Nah, ini adalah atmosfer purba di mana kadar oksigen belum ada ataupun masih sedikit. Karena peristiwa fotosintesis ketika itu belum ada, ya, tumbuhan belum ada, sehingga oksigen juga belum ada. Nah, kemudian sinar ultraviolet dan petir itu melimpah. Lalu ada keempat gas yang disebutkan tadi, sehingga memungkinkan reaksi-reaksi dari keempat gas ini dengan menggunakan petir atau sinar ultraviolet dan terbentuklah substansi dasar kehidupan, yaitu berupa asam amino, dan ini adalah merupakan komponen dasar pembentuk dari sel makhluk hidup primitif. Nah, kemudian pada atmosfer kini, di mana oksigen sudah banyak ditemukan di atmosfer, hal ini tidak mungkin bisa terjadi lagi karena oksigen ini akan memutus ikatan-ikatan karbon yang ada pada zat organik yang terbentuk, sehingga sulit terbentuk asam amino atau zat organik yang merupakan komponen dasar dari kehidupan. Jadi kalau kita kembali kepada soal, kenapa hal ini sulit terjadi pada atmosfer bumi sekarang? Nah, itu karena oksigen di atmosfer itu sudah tinggi, ya. Jadi option A ini salah, bukan karena uap air di atmosfer tinggi, ya, tetapi karena kandungan oksigen tinggi di atmosfer. Ini yang membuat reaksinya tidak bisa terjadi. Kemudian yang C juga salah, yang D juga salah, kemudian yang E ini juga kurang tepat. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah bola. Nomor 19, mikroorganisme X tumbuh pada ikan asin kering, tumbuh baik pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian mikroorganisme Y anaerob, kemudian tumbuh baik pada pH lebih kecil dari 4,5 dan suhu 10 derajat Celcius. Yang Z itu tumbuh baik pada sirup, pH-nya lebih kecil dari 5 dan suhu 34 derajat Celcius. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, pernyataan yang benar tentang mikroorganisme X, Y, dan Z. Nah, mari kita lihat klasifikasi mikroba menurut habitatnya, ya. Yang pertama berdasarkan suhu tempat dia hidup, ada termofilik, yaitu mikroorganisme yang mampu hidup di suhu yang tinggi antara 60 sampai 80 derajat Celcius. Psikrofilik itu mikroorganisme yang mampu hidup di suhu yang sangat dingin, ya, bisa di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian asidofilik itu yang mampu hidup pada kondisi asam, ya, pH-nya di bawah 5.
Osmofilik itu adalah organisme yang mampu hidup di kondisi dengan kadar gula yang tinggi. Halofilik, mikroorganisme yang mampu hidup di kondisi dengan kadar garam tinggi. Xerofilik, nah ini adalah mikroorganisme yang bisa hidup pada kadar air yang sangat rendah. Mesofilik, mikroorganisme yang tumbuh pada suhu 15 sampai dengan 45 derajat Celcius. Nah, kemudian berdasarkan kebutuhan oksigen, cara bernapasnya, mikroba kita bagi dua lagi ya. Ada mikroorganisme aerob, yaitu bernapas dengan menggunakan oksigen. Lalu yang anaerob, nah ini tanpa oksigen. Jadi kalau kita kembali kepada soal, mikroorganisme X, Y, dan Z itu, setelah kita analisa yang X itu hidup di ikan asin, dengan kadar air rendah, itu berarti halofilik, dan dia xerofilik ya, karena dia kering, kemudian suhunya 60 derajat Celcius, itu adalah termofilik. Kemudian mikroorganisme Y itu hidup di suasana asam, berarti asidofilik ya, pH-nya lebih kecil dari 4,5. Kemudian dia anaerob, bernapas tanpa oksigen, hidup di suhu yang dingin, 10 derajat Celcius. Nah ini termasuk klasifikasi psikrofilik. Yang Z ini hidup pada sirup yang manis ya, termasuk osmofilik, aerob, karena bernapas dengan oksigen. Hidup di suhu yang optimum 34 derajat Celcius itu berarti mesofilik. Jadi kalau kita lihat dari semua pilihan ini, yang A kurang tepat ya, demikian juga yang B ya. Kalau yang C, kalau kita lihat xerofilik untuk yang X dan termofilik ya. Kemudian yang Y psikrofilik, asidofilik, lalu yang Z aerob, osmofilik, mesofilik ya. Ini yang mendekati ya. Yang D ini juga kurang tepat. Demikian juga yang E ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Nomor 20. Fosfolipid adalah lemak majemuk atau lemak campuran yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sebab membran sel bersifat selektif permeabel disusun oleh dua lapis fosfolipid. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa membran sel baik pada tumbuhan maupun pada hewan, termasuk juga manusia, itu disusun oleh senyawa fosfolipid. Ya, jadi ada dua lapis fosfolipid di mana fosfat ini adalah gugus yang suka air, ya, atau bersifat hidrofilik. Sementara yang lipid atau lemak itu bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Nah, dengan adanya dua sifat yang berbeda ini, membran sel ini itu bisa berperan sebagai penyaring ya, atau selective permeable dalam memasukkan atau mengeluarkan zat atau air ke dalam atau keluar sel. Nah, kalau kita kembali kepada soal, fosfolipid adalah lemak campuran majemuk yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ini betul. Ya, terutama komponen untuk penyusun membran sel. Sebab membran sel bersifat selektif permeabel disusun oleh dua lapis fosfolipid. Ini juga betul. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat antara pernyataan dengan alasan ini tidak saling menerangkan ya, di mana pernyataan itu menekankan fosfolipidnya sendiri yang terdiri dari lemak campuran. Kemudian alasan itu menekankan membran sel. Ya, jadi tidak saling menerangkan. Maka kalau kita analisa, nomor 20 ini tidak memiliki hubungan sebab akibat. Ya, jadi jawabannya adalah bola. Nomor 21, beberapa sifat reabsorpsi yang terjadi pada tubulus ginjal adalah. Nah, untuk menganalisa soal ini, coba mari kita lihat karakteristik atau hormon-hormon yang terlibat di dalam reabsorpsi tubulus ginjal. Yang pertama, proses reabsorpsi ini itu adalah penyerapan zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh kita ya. Ini biasanya terjadi di tubulus chondroitus proximal. Nah, di sini pada korteks ginjal kita itu ada hormon aldosteron ya. Hormon ini dikeluarkan oleh ginjal kita. Nah, setelah adanya hormon ini akan membuat ginjal akan lebih banyak menyaring air, elektrolit serta garam-garam di dalam darah.
Dan hal ini kemudian membuat jumlah cairan dan elektrolit di dalam tubuh bertambah, sehingga tekanan darah pun meningkat. Kemudian hormon yang lain lagi yaitu renin, ya. Renin juga diproduksi oleh korteks ginjal kita, berfungsi untuk mengontrol aktivitas hormon angiotensin yang kemudian merangsang kelenjar adrenalin untuk menghasilkan aldosteron, ya. Jadi ada hubungan antara renin dengan aldosteron. Yang kemudian ginjal akan melepaskan renin ketika ada penurunan tekanan darah atau penurunan konsentrasi natrium. Kemudian renin ini juga akan dilepaskan oleh ginjal untuk mengubah hormon angiotensin menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 2. Ya, yang bertugas untuk meningkatkan aliran darah sehingga proses reabsorpsi akan lebih efektif lagi. Jadi kalau kita kembali kepada soal sifat-sifat reabsorpsi pada tubulus ginjal kita, nah yang pertama ya, sangat dipengaruhi oleh mineral-mineral tentunya ya, termasuk kalsium ya. Jadi reabsorpsi dipengaruhi oleh kadar ion kalsium, ini betul ya, nomor 1 betul. Kemudian nomor 2, reabsorpsi dapat terjadi secara obligat dan fakultatif. Ini juga betul ya. Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan air di dalam tubuh kita ya. Kemudian nomor 3, reabsorpsi melibatkan fungsi hormon angiotensin 2 dan aldosteron ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Ini juga betul. Kemudian nomor 4, transportasi senyawa terjadi melalui difusi terfasilitasi atau transport aktif yang melibatkan ATP. Ya. Jadi kalau kita lihat soal ini betul semua, jawabannya adalah Eko. Nomor 22, reaksi terang dan siklus Kelvin bekerja sama untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa makanan. Proses di bawah ini yang termasuk reaksi terang adalah, nah kalau kita lihat, reaksi terang ini adalah proses yang pertama dari fotosintesis. Ada 3 proses penting dalam reaksi terang ini, yaitu sensibilasi, kemudian fotoposforilasi, dan fotolisis. Sensibilasi adalah proses aktivasi klorofil. Fotoposforilasi adalah proses pembentukan ATP, nanti bisa terjadi melalui jalur siklik dan non-siklik. Kemudian fotolisis itu adalah pemecahan molekul air yang nantinya akan menghasilkan oksigen dan ini akan dilepas ke udara. Lalu ada ion hidrogen dan elektron yang nantinya akan ditangkap oleh NADP untuk membentuk NADPH2 ya. Jadi ada 2 produk penting dalam reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2 yang nantinya akan dipakai untuk reaksi gelap. Kemudian pada reaksi gelap juga ada 3 proses penting, yaitu fiksasi CO2 oleh RDP, ribulosa difosfat, membentuk APG, asam fosfogliserat. Kemudian reduksi, ini adalah pembentukan ALPG, aldehid fosfogliserat, dengan bantuan ion hidrogen yang dibawa oleh NADPH2. Dan ini akan membentuk hasil utama fotosintesis yaitu glukosa ya. Jadi glukosa sebenarnya itu dihasilkan di reaksi gelap ya. Kemudian ada regenerasi yaitu pembentukan RDP kembali. Ini penting untuk menjamin kesinambungan dari proses fotosintesis. Jadi kalau kita kembali kepada soal, proses yang terjadi pada reaksi terang adalah, nah yang pertama menghasilkan ATP dan menguraikan air ya, fotolisis. Kemudian yang nomor 2 membentuk gula. Nah ini terjadi pada reaksi gelap, bukan pada reaksi terang. Jadi salah ya. Nomor 3 melepaskan O2 dan membentuk NADP. Ini betul ya. Nomor 4 menggunakan ATP untuk energi dan NADPH untuk produksi. Ini salah. Ini justru terjadi di reaksi gelap ya. Jadi kalau kita lihat nomor ini, jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 1 dan nomor 3 ya. Bola. Nomor 23, pernyataan di bawah ini yang tidak bersesuaian ya, yang tidak bersesuaian dengan makna kromosom homolog adalah ya. Jadi soal ini kalau kita analisa, pertama kita lihat dulu apa itu kromosom homolog.
Kromosom homolog adalah kromosom yang bentuknya sama, ukurannya sama, kemudian letak-letak lokusnya bersesuaian. Apa itu lokus? Coba mari kita lihat lebih jauh lagi. Ini adalah kromosom homolog yang panjangnya sama, ukurannya sama, lalu garis merah ya, yang pendek itu adalah lokus. Lokus adalah tempat duduk daripada gen. Ya. Nah, jika lokus-lokus ini letaknya bersesuaian atau sejajar, maka itu kita sebut namanya alela ya. Jadi kalau kita lihat kromosom homolog ini adalah lokus-lokusnya letaknya bersesuaian atau sejajar. Kemudian nanti di sana ada gen yang membawa sifat-sifat menurun. Jadi kalau kita kembali kepada soal pernyataan yang tidak bersesuaian ya, coba kita analisa. Nomor 1, terdapat pada kromosom seks laki-laki ya. Laki-laki itu kromosom kelaminnya adalah XY. Nah, ini adalah tidak bersesuaian ya, karena yang satu X, yang satu lagi Y. Beda dengan wanita, XX, dan itu adalah homolog ya. Jadi nomor 1 ini salah ya. Kemudian nomor 2, terlihat mirip dalam karyotip organisme. Ini adalah ciri dari kromosom homolog. Nomor 3, selalu mengandung informasi genetik yang identik. Nah, untuk kromosom homolog, itu dia bisa mengandung informasi yang identik, tetapi bisa juga alternatifnya. Ya, misalnya yang satu gen bulat membawa sifat bulat, tetapi alelanya bisa bulat, bisa keriput. Ya, jadi tidak selalu. Kemudian nomor 4, membawa gen untuk sifat yang sama pada lokus bersesuaian. Ini betul untuk pengertian kromosom homolog. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, yang tidak bersesuaian itu adalah nomor 1 dan nomor 3 ya. Jadi jawabannya adalah bola. Nomor 24, pernyataan yang benar mengenai lumut, paku, dan tumbuhan berbunga di bawah ini. Yang pertama, mari kita lihat konsepnya, karakteristik dari Cormophyta ya. Cormophyta adalah tumbuhan yang sudah jelas akar, batang, dan daunnya. Kita bisa klasifikasi, ada Cormophyta berspora, yaitu yang menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakannya, termasuk di sini lumut dan paku. Tetapi tidak untuk Anthophyta ya. Anthophyta atau tumbuhan berbunga ini termasuk Cormophyta berbiji, di mana dia bisa menghasilkan biji dan bisa dia gunakan sebagai alat perkembangbiakannya secara generatif ya. Cormophyta berspora dan berbiji dapat menghasilkan sperma dan ovum yang digunakan nanti dalam reproduksi generatif atau seksual ya. Kemudian paku dan lumut yang merupakan Cormophyta berspora ya, itu mengalami siklus metagenesis dalam kehidupannya, di mana nanti ada 2 fase, yaitu sporofit dan gametofit. Kalau pada lumut, fase gametofit lebih lama umurnya dibandingkan dengan fase sporofit. Kalau pada paku terjadi hal yang sebaliknya ya. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa Cormophyta baik yang berspora maupun yang berbiji itu sama-sama bisa melakukan reproduksi generatif karena bisa menghasilkan sperma dan ovum ya, hanya nama alat kelaminnya yang berbeda ya. Kalau pada paku dan lumut itu kita sebut namanya antheridium untuk yang jantan, archegonium untuk yang betina. Sementara pada tumbuhan berbunga atau Anthophyta untuk yang jantan kita sebut namanya serbuk sari, yang betina disebut namanya kepala putih. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pernyataan yang benar mengenai lumut dan paku dan tumbuhan berbunga, nomor 1, secara alami spora dapat tumbuh menjadi individu baru. Ini benar untuk lumut dan paku, tidak untuk tumbuhan berbunga. Jadi salah ya. Nomor 2, menghasilkan sel telur dan sperma. Ya, ini benar untuk lumut, paku, dan tumbuhan berbunga. Nomor 3, fase sporofit lebih panjang daripada fase gametofit. Ya, ini kurang tepat untuk tumbuhan berbunga. Ya, tetapi untuk lumut dan paku ini benar ya. Kemudian nomor 4, memiliki organ reproduksi seksual, betul. Ya, jadi kalau kita lihat nomor 24 ini jawaban yang benar untuk lumut, paku, dan berbunga, tumbuhan berbunga, itu adalah nomor 2,
dan nomor 4 ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.